Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 224100113 dari D4 Mais. Korupsi merupakan tindakan pengambilan hak rakyat yang tentunya sangat merugikan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pandangan, persepsi, dan pendapat dari kelima narasumber ini mengenai apa itu korupsi dan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Aura Shivana, biasa dipanggil Aura, umur saya 18 tahun. Nama saya Deandra Prita, biasa dipanggil Deandra, umur saya 20 tahun. Nama saya Mamet, saya berusia 29 tahun. Nama saya Rita Setiawati, umur saya 52 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Tarmiji, umur 62. Kali ini aku akan tanya-tanya sedikit nih Kak tentang korupsi yang ada di Indonesia. Menurut Kak Aura, bagaimana pendapat Kak Aura tentang korupsi? Pendapat saya tentang korupsi adalah suatu tindakan ketidakjujuran yang dilakukan seseorang maupun organisasi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah hukuman kepada koruptor yang ada di Indonesia itu sudah cukup? Belum. Lalu apa nih hukuman yang cocok untuk para koruptor menurut Kak Aura? Menurut saya hukuman yang cocok itu hukuman penjara seumur hidup. Oke, lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Kak Aura, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi korupsi? Cara mengatasinya itu pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan hukumannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang harus ditanamkan di diri sendiri agar kita tuh terhindar dari perilaku korupsi? Sederhananya sih buat saya untuk menerapkannya itu untuk lebih mengedepankan kejujuran dan lebih bersyukur dengan apa yang didapatkannya. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apa nih harapan Kak Aura kepada pemerintah agar korupsi tidak ada lagi di Indonesia? Harapan untuk kedepannya pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan hukumannya, dan semoga pemimpin-pemimpin baru agar masa depan Indonesia lebih maju dengan tidak adanya tindakan korupsi ini. Oke, terima kasih Kak Aura. Ya, sama-sama. Oke, kali ini aku akan bertanya-tanya sedikit tentang korupsi yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapat Kak Deandra tentang korupsi? Menurut saya, korupsi itu biasanya yang dilakukan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat tinggi tentang penggelapan dana atau penggelapan uang. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah hukuman yang ada di Indonesia untuk para koruptor itu sudah cukup? Menurut saya sih belum ya. Lalu menurut Kak Deandra, apa hukuman yang cukup untuk para koruptor? Dari berita yang saya lihat tuh banyak sel koruptor tuh yang malah terlihat mewah, terlihat megah. Menurut saya tuh harusnya diganti oleh sel yang rata oleh rakyat biasa sih menurut saya. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut Kak Deandra, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi korupsi? Menurut saya sih pemerintah harus memperkuat lembaga KPK ya untuk memperketat agar mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Oke, lalu pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang harus ditanamkan dari diri kita sendiri agar kita terhindar dari perilaku korupsi? Untuk saya sendiri sih agar tidak terlalu menikmati kenikmatan duniawi dan lebih bersyukur aja, jadi terhindar dari perilaku korupsi. Oke, pertanyaan yang terakhir nih untuk Kak Deandra, apa nih harapan Kak Deandra kepada pemerintah agar korupsi tidak ada lagi di Indonesia? Untuk pemerintah agar memilih pejabat tinggi yang lebih ketat lagi agar tidak terjadi korupsi di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Deandra. Sama-sama. Untuk pertanyaan pertama, korupsi menurut saya adalah suatu tindakan yang tidak amanah dan pastinya berdampak pada kesejahteraan suatu pihak karena hal tersebut sangat merugikan. Pertanyaan kedua, berdasarkan yang terlihat dari kacamata saya, hukuman tersebut hanya terlihat di layar televisi, di media sosial. Namun secara di lapangan kita tidak bisa menjamin apakah hukuman tersebut berjalan dengan benar. Dan hukuman apa sih yang bisa membuat jera para koruptor? Menurut saya itu adalah dengan merampas aset mereka sesuai dengan nilai yang telah dikorupsi. Yang ketiga, sebenarnya bakal susah ya untuk memberantas korupsi di Indonesia karena manusia yang lemah iman
dia bakal kalap bahasanya jika dihadapkan dengan kekayaan instan. Tapi jika negara mampu memperbaiki sistem yang lebih ketat, nggak akan lagi sih, kayaknya sih nggak menutup kemungkinan juga korupsi itu bakal berkurang di Indonesia. Dan pertanyaan yang keempat, untuk menghindari tindakan korupsi, sebaiknya jadilah karakter yang berintegritas, kuatkan iman, dan juga pahami dampak buruk dari tindakan korupsi. Pertanyaan yang kelima, sebaiknya pemerintah memperbaiki sistem dari pelaporan kekayaan pribadi, dan juga diberatkanlah hukuman untuk para pelaku korupsi, karena itu kan sangat merugikan masyarakat ya, bahkan berdampak pada kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rita Setiawati, umur saya 52 tahun. Menurut Ibu, apa itu korupsi? Korupsi itu penyakit yang merugikan bagi kita. Lalu apakah hukuman yang ada di Indonesia untuk para koruptor udah cukup? Belum Lalu cukup. hukuman apa yang cocok agar jerak? Ya dihukumlah seberat-beratnya, penjara 10 tahun. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi korupsi? Harus diberantas sampai ke akarnya sih sebenarnya. Mengatasi korupsi itu ya harus dari masih usia sekolah itu harus ditanamkan sifat-sifat yang baik gitu, yang tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil hak orang lain. Itu harus diajarkan di sekolah-sekolah agar anak-anak itu tidak melakukan korupsi setelah dia itu bekerja di tempat kerjanya atau di perusahaan yang nanti dia kelak akan bekerja. Lanjut nih, apa yang harus ditanamkan di dalam diri kita sendiri agar kita terhindar dari perilaku korupsi? Iman kita harus kuat. Banyak sekali godaan ya untuk membuat orang menjadi korupsi itu, jadi gelap mata itu, membuat orang korupsi itu banyak sekali itu karena iman kita kurang kuat. Jadi itu anak-anak kita itu tanamkan iman yang kuat dari semenjak dini agar dia tidak terpengaruh akan sifat-sifat yang buruk dari orang-orang yang melakukan korupsi. Nah, yang terakhir, apa harapan Ibu kepada pemerintah agar korupsi tidak ada lagi di Indonesia? Diberantas sampai ke akar-akarnya korupsi itu. Pelaku korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Negara itu tidak akan sejahtera kalau masih banyak orang-orang yang korupsi. Apalagi kebanyakan sekarang orang-orang yang sudah yang sudah mampu, yang sudah berkecukupan, hartanya berlimpah masih juga korupsi. Itu yang harus diberantas sampai ke akar-akar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Tarmizi, umur 62. Oke, menurut Bapak apa itu korupsi? Korupsi yang jelas merugikan orang lain. Lalu apakah hukuman yang ada di Indonesia untuk para koruptor sudah cukup? Ya menurut amat kita sih ya belum memadai deh. Harusnya ya lebih berat lagi lah. Contohnya gimana? Ya kayak di negara-negara lain tuh kan ya seperti keluarganya diintimidasi segala macam gitu. Lalu menurut Bapak itu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi korupsi? Ya yang jelas di Islam sih pendalaman agama dikukuhkan, disebarluaskan, biar ini di penyuluhan agama lah, biar pendidikan agama. Ya, lalu apa yang harus ditanamkan di dalam diri kita sendiri agar kita terhindar dari perilaku korupsi? Ya yang jelas kita jangan bohong lah, jangan berbohong, itu aja, jangan berbohong.
harapan Bapak kepada pemerintah nih agar korupsi tidak ada lagi di Indonesia? Ya mudah-mudahan semoga aja ya dengan kerja keras pemerintah bisa aman negara kita dari korupsi, mudah-mudahan, insya Allah. Terima kasih. Itulah pendapat dari kelima narasumber saya mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia. Saya berharap semoga korupsi tidak terjadi lagi di Indonesia demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Salam anti korupsi.